Oke, jadi berikutnya tutorial bagaimana membuat kuis atau mid test di DeepLearning. Nah, sekarang tentukan di pertemuan berapa kita akan simpan kuis atau mid test tersebut. Saya pilih activity or resource, kemudian kita pilih kuis. Ini kemudian kita isi nama tesnya. Di sini saya isi mid test. Dan kita berikan deskripsi. Deskripsi ini sebenarnya penting. Kita bisa informasikan beberapa hal tentang cara kerja dari kuis ini. Misalnya pertama, mid test dapat diakses sesuai sesuai jadwal kelas. Jadi di luar dari itu tidak bisa diakses. Kemudian soal dapat dikerjakan dengan waktu terbatas. Soal dapat dikerjakan dengan waktu terbatas. Durasi selama 60 menit. Oke, jadi misal ya kalau kita atur batas waktunya sesuai dengan 60 menit. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini timingnya kita sesuaikan dengan jam kelasnya. Misalnya besok ini tanggal 23, besok 24 November 2000. Kemudian kita mulai jamnya. Misalnya jam sesinya kita masuk di sesi kedua 9.20. 6.20 di hari yang sama, sesi 9.20 itu berakhir di jam 11.00. Oke. Nah, di sini saya atur timenya selama 60 menit. Ini dari waktu kita bisa sesuaikan ya sesuai dengan kebijakan kita. Jadi ini 9.20 sampai 11.20 ini terdapat 100 menit. Jadi kalau misalnya kita 60, jadi mahasiswa ketika mereka sudah mulai akses masuk ke dalam Midtest, timernya akan mulai langsung bekerja. 60 menit berikutnya dia cuma punya batas waktu 60 menit. Setelah itu soalnya akan tutup. Jadi kalau misalnya nggak harus juga pas mereka harus mulai 9.20, mulai 9.30, 9.45, yang penting masih dalam durasi 9.20 sampai 11.00. Dan itu hanya bisa dikerjakan selama 60 menit. Jadi kalau misalnya dia akan mulai jam 10.55, maka dia tersisa 5 menit saja untuk bisa menyelesaikannya. Nah, when time expire, jadi ketika waktunya sudah habis, apa yang masih dikerjakan? Ini adalah saya pilih submit automatically. Kemudian saya pilih grade. Di sini karena saya sudah menyediakan beberapa kategori penilaian, saya sudah siapkan nilai mid, maka nanti saya arahkan mid test ini masuk ke grade mid. Kemudian items allowed jangan berikan unlimited, jadi sehingga mahasiswa selama durasi ini dia akan bebas untuk mengulang terus kuisnya. Di sini saya kasih 2 kali saja. Jadi misalnya di kesempatan pertama dia gagal, dia sudah bisa cek nilainya. Di sini kita bisa berikan. Kemudian grading method karena kita bisa beri kesempatan dia 2 kali, maka metode penilaiannya kita pilih nilai yang tinggi, apakah di tes pertama atau tes keduanya. Kemudian layout ini saya ganti menjadi never, pilih yang never all question on one text. Jadi seluruh pertanyaan itu akan muncul dalam satu halaman, jadi tinggal di scrolling. Kemudian question behavior kita boleh shuffle questionnya, di sini auto defaultnya yes ya. Kemudian review option. Nah, di sini saya sarankan sebaiknya di unchecklist dulu untuk menghindari mahasiswa foto soal yang mereka sudah jawab ataupun jawaban yang sudah mereka isi, kemudian akan disebar. Jadi pada dasarnya mereka akan menjawab dulu ya, kemudian nanti ada hasilnya keluar. Nanti mungkin misalnya minggu depan baru kita kembali ke setting, kemudian diaktifkan attempts-nya. Tapi untuk sementara selama Meet itu berlangsung, kita boleh close dulu. Jangan perlihatkan. Apalagi kalau soalnya sama di setiap kelas.
Kemudian appearance dan lainnya ini saya tidak isi, saya tinggal save and display. Ada salah ya. Sini salah tadi, sorry. Karena kuisnya ternyata lebih dulu ditutup. Padahal di bukunya ini lupa ubah jadi 24. Oke, kembali lagi save and display. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini masih kosong. Di sini sudah ada informasinya, jadi attempts allowed. Kesempatan yang diberikan bisa 2 kali. Kemudian batas waktu kuisnya tertutup pada jam berapa. Kemudian time limitsnya berapa lama bisa dikerjakan, durasinya. Nah, sekarang untuk bisa nambah soal, kita pilih edit quiz. Oke. Kemudian di sini kita bisa isi ya. Nah, di sini juga dipastikan bahwa maksimum grade-nya sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan kita memberikan nilai. Di sini saya ubah jadi 100. Jadi total nilai tugas itu maksimal adalah 100. Oke, kemudian save. Save dulu. Oke, di sini kita mulai dan kita bisa checklist juga sampel bahwa soal yang akan muncul di bawah itu akan di random. Ini boleh pilih add new question, boleh from question bank kalau kita sudah simpan beberapa soal di banknya, di question banknya, atau bisa langsung milih a random question. Nah, di sini saya pilih a new question. Kita bisa pilih tipenya. Saya kasih campur ya, satu multiple. Saya pilih dulu multiple. Nah, kalau multiple, dia bisa, ini ya, kita bisa secara otomatis akan di-scoring. Sedangkan kalau tipenya seperti esai ataupun yang bentuk paragraf, pertanyaan yang harus dijawab dengan menggunakan kalimat, ya biasanya kita harus melakukan proses manual grading ya, sehingga kita harus meluangkan waktu dulu untuk bisa membaca, kemudian memberikan nilainya. Tidak secara otomatis muncul skornya. Selama proses manual gradingnya belum dikerjakan, skornya tidak akan tampil. Nanti kalau sudah masuk di pertanyaannya, kita sudah bisa isi ya. Nah, kategori, kita bisa simpan soal ini. Oke, sorry. Ini kita bisa simpan soal ini akan masuk di sistem. Jadi kita secara otomatis bisa buat bank soal. Oke, untuk sebagai dasarnya saja, kita masukkan di default for mata kuliah kita. Kemudian question name-nya, supaya bisa mudah mengidentifikasi soal ini nanti pada saat kita tarik untuk di kelas lainnya. Ini aplikasi mobile yang nomor 1. Jadi soalnya, misalnya, eh, ini kalau multiple choice ya, berikut salah satu sistem operasi mobile yang benar. Ini satu jawaban misalnya saya setting jadi 20, ini tergantung dari kita buat soal ya. Misalnya, kalau semakin banyak soalnya, biasanya nilainya semakin kecil. Journal feedback boleh dikosongkan, ID number juga boleh dikosongkan. Kemudian, apakah jawabannya kita ini satu atau ada beberapa jawaban? Di sini saya pilih one answer only. Kemudian kita checklist shuffle-nya supaya pilihan choice-nya itu juga teracak. Kemudian number of choice, tipenya ya, ini boleh ABC ya, yang kapital atau yang huruf kecil. Oke, saya pilih yang kapital. Nah, yang jawaban yang pertama, di sini saya langsung setting jawaban yang pertama. Android. Oke, Android yang paling benar. Kita langsung berikan nilai bahwa ini merupakan jawaban 100% karena tadi saya pilih di atas itu hanya satu jawaban yang benar. Oke. Yang lainnya, misalnya jawaban yang kedua, misalnya adalah Apple. Ini jawabannya salah aja, saya nggak perlu isi grade-nya. Kemudian choice yang ketiga, oke, choice yang ketiga misalnya Samsung. Salah ya. Oke, kemudian grade-nya juga saya isi. Karena pilihannya ada 4, saya buat. Ini tergantung kita juga. Kita pilihannya boleh ada berapa. Yang ke ini berikutnya apa ya? PDA. Ini saya nggak perlu tambah. Oke, yang lainnya boleh nggak diatur. Langsung save change.
Ini sudah tersimpan satu. Jadi tadi identifikasinya ini akan memudahkan kita untuk mencari kode soalnya. Kita sudah ubah skornya, ini bisa diubah pada saat sudah nilai terkumpul nanti. Nah, untuk tambah yang berikutnya, saya add lagi, add question. Sini saya pilih essay. Nah, jadi kalau misalnya di soal kita ada yang essay, berarti skor itu tidak akan muncul otomatis ke mahasiswa. Kita harus periksa dulu, baca hasil jawabannya, kemudian kasihkan skor, baru deep learning yang akan menghasilkan memunculkan skor ke mahasiswa masing-masing. Nah, ini yang kedua, aplikasi mobile soal nomor 2, isi misalnya jelaskan apa yang dimaksud perangkat bergerak. Oke, defaultnya kita beri nama poinnya, misalnya 20 juga ya. General feedback nggak perlu diisi. Nah, bentuk responnya apakah kita mau pasangkan HTML editor, itu mungkin ada beberapa toolsnya yang nanti muncul, atau mau plain text saja, atau online text ya. Di sini saya plain text, artinya murni cuma berupa kalimat. Program, oke. Input box size-nya kita bisa kasih 10 atau 15 baris. Ini untuk menandakan jawaban pendek ya. Allow attachment, jangan biarkan dia untuk bisa upload beberapa attachment. Oke. Kemudian respon template. Ini kalau kita mau berikan respon. Ini yang lainnya saya tidak isi, saya langsung save dan change. Ini sudah ada. Jadi satu bertipe multiple choice dan satu berupa essay. Kalau misalnya sudah ada dari question bank, kita boleh langsung from question bank. Ini sudah muncul, saya pilih dulu ya. Kemarin simpannya di, saya sudah hapus. Jadi kalau misalnya ada, nanti kita bisa ambil from question bank. Cuman di sini saya masih baru menyimpan dua ya. Oke, selesai. Nah, kita bisa lihat preview hasilnya. Ini boleh diedit juga di sini. Salah soal dengan baik. Oke. Berikan informasi kepada anak-anak. Oh, tuh. Oke, saya kembali ke mid test. Ini sudah aja. Nah, cuma ini tidak bisa dimunculkan, soalnya belum disediakan. Nanti besok baru aktif. Nah, di sini, jadi kalau misalnya sudah dikerjakan, sudah lewat, kita bisa back setting. Dan ini kalau misalnya ada soal yang berbentuk manual. Sorry, ada soal yang berbentuk essay atau jawaban pendek. Nah, kita harus melakukan proses manual grading dulu, baru bisa mengisi skornya mahasiswa dan akan dihasilkan tampilannya. Kita bisa juga melakukan preview, lihat hasil yang dibuat tadi seperti apa. Oke, sekian. Saya terima kasih.